Hai semuanya, selamat datang di video kami. Pernah nggak sih kalian tiba-tiba beli sesuatu gara-gara lihat iklan di TikTok? Atau bingung mau diapain barang yang udah nggak kepakai, dibuang, dijual, atau didaur ulang? Nah, semua itu ternyata ada ilmunya loh. Dan hari ini kita bakal bahas tuntas tentang buying, using, and disposing. 3 tahap penting dalam perilaku konsumen yang mungkin selama ini kalian lakuin tanpa sadar. Oke, sebelum masuk materi, coba bayangi skenario ini. Kamu lagi scroll TikTok, tiba-tiba muncul review serum wajah yang katanya bisa ngilangi jerawat dalam seminggu. Kamu langsung tertarik, cek harganya, baca review, terus beli. Habis beli kamu pakai tiap malam, tapi ternyata hasilnya nggak sesuai ekspektasi nih. Botolnya pun akhirnya kamu buang begitu aja. Nah, tanpa sadar kamu baru aja ngelakuin 3 tahap utama dalam perilaku konsumen, yaitu buying, using, and disposing. Oke, kita mulai dari tahap pertama, yaitu buying atau pembelian. Buying itu bukan cuma soal bayar dan barang diterima. Buying adalah proses panjang pengambilan keputusan sebelum seseorang akhirnya memutuskan untuk beli sesuatu. Prosesnya ada 5 tahap yang selalu kita lewati sadar atau enggak. Tahap 1, problem recognition. Semua berawal dari sini. Kamu nyadar ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Misalnya kulit mulai berjerawat, HP mulai lemot, atau baju udah nggak muat. Nah, kesadaran itulah yang jadi pemicu proses pembelian. Tahap 2, information research. Setelah sadar ada kebutuhan, kamu mulai nyari informasi, googling, nonton review YouTube, cek rating di marketplace, atau tanya temen. Di era sekarang, tahap ini bisa berlangsung cepet banget, cukup beberapa menit scroll TikTok. Tahap 3, evaluation of alternative. Kamu mulai membandingin beberapa pilihan, brand A versus brand B, harga murah versus harga premium, lokal versus import. Di sini kamu nimbang-nimbang mana yang paling worth it buat kamu. Tahap 4, purchase decision. Akhirnya kamu milih satu dan beli. Tapi menariknya, bahkan di tahap ini pun keputusan bisa berubah. Misalnya tiba-tiba ada flash sale produk lain atau stok habis. Tahap 5, post-purchase evaluation. Ini sering dilupain. Setelah beli dan pakai, kamu otomatis akan nilai apakah produk ini sesuai harapan. Kalau iya puas, kalau enggak kecewa. Dan gak bakal beli lagi. Nah, selain prosesnya ada juga 3 tipe pengambilan keputusan yang berbeda tergantung situasi. Pertama ada extended problem solving, buat pembelian besar dan beresiko tinggi, contohnya beli laptop, kendaraan, atau milih kampus. Butuh waktu dan pertimbangan panjang. Yang kedua ada limited problem solving, untuk pembelian yang lebih ringan tapi tetap perlu sedikit riset, misalnya nyoba merek skincare baru. Dan yang terakhir, habitual decision making. Beli karena kebiasaan, tanpa banyak pikir, kayak tiap bulan beli sabun merek yang sama. Dan yang gak kalah penting, ada faktor-faktor yang bisa ngaruhin keputusan beli kita tanpa kita sadarin, mulai dari tampilan produk di toko, promo diskon, suasana hati, bahkan konten yang kita lihat di media sosial. Makanya iklan itu powerful banget guys. Oke, udah beli, sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu using atau penggunaan. Jadi setelah produk ada di tangan kamu, pengalaman nyata baru dimulai nih. Using adalah tahap dimana kamu benar-benar menggunakan dan merasakan produk tersebut. Ada 3 hal menarik yang perlu kita pahami soal using. Pertama, pola penggunaan. Meskipun beli produk yang sama, tiap orang bisa menggunakannya dengan cara berbeda. Ada yang pakai sesuai petunjuk, ada yang pakai lebih banyak dari yang dianjurkan, dan ada juga yang jarang-jarang. Pola ini dipengaruhi oleh gaya hidup, kebiasaan, dan pemahaman masing-masing orang terhadap produk. Kedua, produk misuse. Ini unik banget. Produk misuse terjadi ketika produk dipakai bukan untuk fungsi aslinya. Contoh simpelnya, orang pakai pelembab rambut buat ngalusi alis, atau odol buat ngilangi bekas gigitan serangga. Bagi perusahaan, fenomena ini bisa jadi insight untuk inovasi produk baru loh. Ketiga, dampak penggunaan. Nah, pengalaman selama pakai produk inilah yang paling nentuin semuanya. Kalau pengalamannya bagus, konsumen bakal beli lagi, rekomendasi ke orang lain, dan jadi pelanggan setia. Kalau jelek, satu ulasan negatif di marketplace bisa langsung ngaruhin ratusan calon pembeli lain. Dan ini nyambung langsung ke konsep customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Kepuasan itu sebenarnya simple. Ini soal harapan versus kenyataan. Kalau produk sesuai harapan, kamu puas. Kalau produk melebihi harapan, kamu seneng banget. Bahkan jadi fans setia brand itu. Kalau produk di bawah harapan, kamu kecewa. Dan kemungkinan besar nggak akan balik lagi. Makanya perusahaan yang pintar nggak cuma fokus di iklan dan penjualan. Mereka juga investasi besar di kualitas produk dan layanan purna jual. Supaya konsumen tetap puas bahkan setelah transaksi selesai. Masuk ke tahap akhir,
yaitu disposing atau pembuangan. Ini tahap yang paling sering diabaikan oleh semua orang, padahal makin hari makin penting banget nih untuk kita perhatikan. Di mana kita harus tahu bahwa disposing adalah proses ketika konsumen membuang atau melepaskan sebuah produk yang sudah enggak dipakai lagi. Ini bisa jadi karena produknya sudah habis, rusak, ketinggalan zaman, atau memang nggak cocok. Ada 3 cara konsumen bisa disposing produk. Yang pertama adalah recycling atau daur ulang, di mana kemasan atau produk diolah ulang supaya bisa dimanfaatkan kembali. Ini cara yang paling ramah lingkungan. Contohnya pisahin kemasan plastik atau kaca buat diserahin ke bank sampah, atau ikut program recycle yang disediain oleh brand-brand tertentu. Ini sangat bermanfaat sekali. Selain ramah lingkungan, kita juga bisa menjadikan lingkungan lebih bersih dan juga sampah-sampah lebih mudah terurai. Selanjutnya itu ada reselling atau jual lagi, di mana produk yang masih layak dijual kembali ke orang lain. Di era marketplace sekarang ini sumber gampang gitu, di mana jual HP bekas, baju yang nggak muat, atau produk yang ternyata nggak cocok ini memperpanjang umur produk dan ngasih nilai ekonomi tambahan. Berarti setidaknya nggak seluruh barang, tapi ada barang-barang yang bisa kita jual lagi dan bernilai ekonomis, teman-teman. Dan terakhir adalah disposal, yaitu buang langsung. Ini yang paling umum, tapi paling berdampak negatif ke lingkungan. Langsung dibuang ke tempat sampah tanpa dipilah atau diproses lebih lanjut. Nah, inilah muncullah konsep yang makin relevan sekarang, yaitu sustainability in consumer behavior. Konsumen sekarang, terutama Gen Z, udah makin sadar lingkungan, teman-teman. Mereka mulai nanya sebelum beli, kemasannya bisa didaur ulang nggak? Brand ini ramah lingkungan nggak? Ada program recycle nggak? Ini yang disebut dengan green consumption, yaitu memilih produk yang dampak lingkungannya paling minimal. Ada juga namanya ethical consumerism, yaitu konsumen mempertimbangkan nilai etika dalam belanja. Mereka memilih brand yang diperlakukan karyawannya dengan adil, nggak ada eksploitasi alam, dan berkontribusi positif ke masyarakat. Jadi nih, buat perusahaan ini bukan cuma soal tanggung jawab moral, ini juga peluang bisnis besar. Brand yang berhasil memposisikan diri sebagai brand yang peduli lingkungan dan etis bakal punya tempat yang lebih kuat di hati konsumen di masa depan. So, buat para entrepreneur, buat teman-teman yang nonton, ketika teman-teman membangun sebuah produk, membangun sebuah usaha, maka yang penting adalah ethical consumerism, yaitu bagaimana cara kita memiliki etika dalam berbisnis. Dan terakhir itu kita masuk ke dalam contoh, biar makin kebayang, kita rekap semuanya lewat dalam satu kasus nyata gitu, yaitu di saat kita membeli serum wajah. Di fase buying, kamu mungkin melihat review serum di TikTok dan nyadar kulit kamu itu bermasalah. Mulai cari review di mana-mana, membandingkan berapa brand, dan akhirnya kamu memantapkan membeli produk yang paling banyak direkomendasikan dan mungkin lagi diskon. Semua tahap consumer decision proses ada di sini. Dan tahap selanjutnya itu adalah kita using, yaitu tahap memakai. Kamu pakai tiap malam sesuai anjuran. Tiap ada yang ngerasa kurang nendang, kamu akhirnya dicampur dengan produk lain. Ini contoh produk misses. Setelah sebulan kamu evaluasi hasilnya, kalau memuaskan kamu beli lagi, dan kalau enggak kamu bisa cari produk lain. Dan terakhir adalah disposing, yaitu botol habis kamu bisa buang langsung, pisahin kemasannya buat didaur ulang. Atau misalnya masih bisa ada masih banyak sisanya karena nggak cocok, kamu jual lagi ke teman. Sederhana kan? Tapi itulah siklus lengkap perilaku konsumen yang terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai nggak tahu bahwa kita tuh ada namanya buying, using, dan disposing. Dan terakhir kita masuk ke kesimpulan bahwa satu, perilaku konsumen itu bukan cuma soal beli, ada proses panjang sebelumnya dan perjalanannya berlanjut bahkan setelah barang ada itu di tangan kamu. Kedua, setiap tahap itu saling terhubung. Pengalaman pakai produk nentuin kepuasan menentukan apa kamu beli lagi atau tidak, dan cara kamu berproduk itu mencerminkan nilai yang kamu pegang. Dan ketiga, yaitu sebagai konsumen kita punya kekuatan dan tanggung jawab. Pilihan kita dari apa yang kita beli, gimana kita pakainya, sampai gimana kita buangnya, punya dampak nyata, baik itu ke diri sendiri ataupun lingkungan ataupun ke sekitar kita. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, terutama bagi kalian yang lagi belajar tentang perilaku konsumen. Kalau ada pertanyaan atau mau diskusi lebih lanjut, silakan tulis kolom aja di komentar ya. Kita bakal bahas semuanya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian suka konten kayak gini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.